Pengertian kesadaran dalam perspektif global. Menurut Kamus Filsafat yang ditulis oleh Lorne Bagus 1996 bahwa kesadaran adalah mengandung arti keinsyafan terhadap ego, diri, atau benda. Kesadaran dalam kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Kesadaran dikaitkan dalam perspektif global, maka kesadaran di sini adalah pengakuan bahwa kita bukan semata-mata sebagai warga suatu negara, tetapi juga warga dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar baik secara lokal, nasional, maupun global. Dengan kesadaran itu, muncul suatu pengakuan bahwa masalah global perlu dipelajari, dipahami, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, sehingga dalam berpikir, bercakap, dan bertindak menunjukkan dan mencerminkan adanya kepedulian, kepentingan, dan kemanfaatan. Selanjutnya masuk di poin B. Kita akan bahas terkait tentang pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Dalam kehidupan global, yang pertama kali harus disadari adalah bahwa manusia merupakan warga negara global sebagai penduduk dunia yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Menurut Steiner 1996 halaman 20, hak merupakan cornerstone of citizenship yang merupakan inti dari kehidupan warga dunia. Sedangkan kewajiban merupakan panggilan atau tanggung jawab yang merupakan tugas kita sebagai warga dunia. Selain itu, perlu kita sadari bahwa di dunia ini tidak hanya ada kita, akan tetapi pada orang lain yang bermukim di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, kita harus banyak mempelajari tentang dunia dan seisinya. Sedangkan globalisasi terjadi karena adanya perkembangan iptek dan komunikasi yang semakin maju. Dan yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan globalisasi. Kemajuan iptek itu sendiri ditandai dengan berbagai temuan yang mengagumkan. Kita ketahui berbagai temuan dalam ilmu pengetahuan yang berdampak pada dunia. Misalnya seperti tentang pengembangbiakan makhluk hidup melalui sel, yaitu cloning, dan ditemukannya hijau daun, yaitu hijau daun atau klorofil sebagai obat pembasmi kanker. Itu merupakan menurut Republika 10 Februari 1998. Selain itu, kemajuan dalam bidang teknologi informasi, terutama penggunaan komputer dan satelit, juga merupakan faktor yang mempercepat arus globalisasi ini. Poin yang C yaitu landasan yang diperlukan dalam kesadaran perspektif global. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kesadaran nasional. Nasionalisme adalah cinta tanah air dengan prinsip baik, buruk adalah negeriku. Namun dalam melaksanakannya, nasionalisme tidak disikapi secara kaku atau merupakan kesetiaan yang buta. Nasionalisme tetap perlu dilandasi oleh logika dan rasional. Dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah cara yang tepat untuk menyatukan berbagai pendapat. Karena nasionalisme lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Jika nasionalisme dapat tertanam pada setiap individu warga Indonesia yang memiliki banyak keberagaman dan perbedaan, akan menjadi negara yang damai tanpa adanya konflik etnik dan konflik fanatika terhadap daerahnya masing-masing. Norma dan agama bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang agamis, patuh terhadap aturan dan norma yang ada, baik itu norma adat, sosial, susila, dan norma lainnya. Semua agama dan norma ini memberikan landasan kepada kita untuk dapat memilih dan memilah informasi yang kita gunakan. Norma dan agama adalah pilar utama untuk menangkal pengaruh negatif sering dengan gelombang globalisasi. Tidak dapat dipungkiri, nilai-nilai agama kini mengalami kepudaran. Munculnya pemikiran baru yang liberal dan cenderung merusak kaidah agama, membuat masyarakat bingung dan akhirnya justru terjerumus ke dalam sudut-sudut yang mengkotak-kotakan agama. Hadirnya paham sekularisme juga menambah keterbatasan agama dalam mengatur kehidupan manusia.
Sekulerisme adalah sebuah paham yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Padahal seharusnya kita selalu menyatukan keduanya secara seiringan sehingga tercipta kehidupan yang selaras. Selanjutnya yaitu poin ketiga, nilai budaya bangsa. Bangsa kita memiliki nilai budaya yang sangat luhur yang dapat dijadikan pilar dan filter terhadap pengaruh yang negatif. Sebagai pendukung bagi nilai dan pengaruh yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada beberapa contoh. Contohnya antara lain guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pesan ini itu mengandung tentang keteladanan. Jadi seorang guru itu harus mencontohkan tentang hal-hal yang baik agar muridnya itu bisa mencontoh hal-hal yang baik yang telah guru itu lakukan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Berikutnya adalah landasan yang diperlukan dalam kesadaran perspektif global. Landasannya itu ada 3. Yang pertama itu ada nasionalisme, yang kedua itu ada norma dan agama, dan yang ketiga itu ada nilai budaya bangsa. Yang pertama itu nasionalisme atau kesadaran nasional. Nasionalisme adalah cinta tanah air dengan prinsip baik buruk adalah negeriku. Dapat disimpulkan, nasionalisme adalah cara yang tepat yang digunakan untuk menyatukan beberapa perbedaan, karena nasionalisme itu lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu atau pribadi. Selanjutnya yaitu nomor 2, norma dan agama. Norma dan agama adalah pilar utama untuk menangkal pengaruh negatif seiring dengan gelombang globalisasi. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri, nilai-nilai agama kini mengalami penurunan atau mengalami kepudaran. Karena pemikiran-pemikiran baru yang liberal dan cenderung merusak kaidah agama membuat masyarakat bingung dan akhirnya menjerumus ke sudut yang mengotak-ngotakkan agama. Dalam hal ini itu karena hadirnya sekularisme. Sekularisme itu juga menambah keterbatasan agama dalam mengatur kehidupan manusia. Sekularisme sendiri adalah sebuah paham yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia, di mana urusan agama dan dunia itu tidak boleh saling beriringan atau sejajar. Seharusnya itu antara urusan duniawi dan urusan agama itu harus saling beriringan atau harus saling sejajar agar tercipta kehidupan yang selaras.